Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa. Ya, jadi nanti memang ada beberapa hukum ya, hukum kimia yang mau kita bahas di bab ini ya. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa. Apa sih hukum kekekalan massa? Terus kenapa sih dia disebut dengan hukum kekekalan massa gitu ya. Nah, kalau dari kata-katanya hukum kekekalan, kekal, abadi ya kan. Massa udah tau lah artinya massa ya kan. Nah, kita lihat apa sih maksud hukum kekekalan massa. Oke, nah jadi awal atau sejarah dari hukum kekekalan massa ini pada tahun 1780-an ada kimiawan ya yang namanya itu Anthony Lavoisier. Jadi si Lavoisier ini dia melakukan percobaan dengan mereaksikan atau melakukan reaksi pembakaran merkuri, di mana kalau yang namanya reaksi pembakaran itu berarti direaksikan dengan gas oksigen ya. Jadi dia mereaksikan merkuri dengan oksigen ya, dibakar merkurinya. Tapi sebelum melakukan reaksi ini dia melakukan penimbangan dulu untuk menentukan massa dari masing-masing zat yang bereaksi, berarti si merkuri sama si oksigennya. Jadi dua-duanya diukur nih ya kan, dimana oksigennya ini dia cara mengukurnya diletakkan dalam suatu wadah tertutup ya kan, kemudian baru ditimbang seperti itu. Nah kemudian ternyata setelah diamati nih waktu kedua zat itu bereaksi secara sempurna ya kan, terus dia kan menghasilkan zat baru ya kalau reaksi kimia kemarin ya kan. Nah setelah menghasilkan zat baru, zat yang dihasilkan adalah merkuri oksida, dimana ternyata ketika diukur masanya, merkuri oksida ini masanya sama dengan total atau jumlah dari massa kedua zat yang sebelumnya belum bereaksi gitu. Jadi massa dari zat merkuri sama gas oksigennya ini kalau ditotal ternyata massanya sama dengan massa dari merkuri oksida yang dihasilkan gitu ya. Jadi sama dia massa yang dihasilkan. Oke. Nah dari sini Anthony Lavoisier ini menyimpulkan kalau ternyata massa suatu zat sebelum bereaksi dengan massa zat tersebut setelah bereaksi itu ternyata totalnya sama gitu ya. Jadi massa zat sebelum bereaksi dengan massa zat setelah reaksi totalnya sama, makanya disebut hukum kekekalan massa. Artinya massanya tetap sebelum bereaksi dan setelah bereaksi, atau kadang hukum kekekalan massa ini juga disebut dengan hukum Lavoisier untuk menghormati si penemu dari hukum kekekalan massa tersebut ya, yaitu Anthony Lavoisier. Oke, jadi itu tadi hukum kekekalan massa ya, di mana massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah dia bereaksi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi kita lihat aplikasi dari hukum Lavoisier ini kalau di soal kira-kira gimana sih gitu ya. Nah, kita lihat di sini jika 28 gram Fe direaksikan dengan 16 gram oksigen, berapakah jumlah besi yang akan dihasilkan berdasarkan hukum kekekalan massa? Kalau misalnya kita tuliskan berarti katanya di sini Fe, ya kan? Fe ditambah dengan gas oksigen menghasilkan FeO atau besi oksida, ya kan? Katanya besinya atau Fe-nya itu yang direaksikan adalah 28 gram. 28. Oke. Nah, terus oksigennya yang direaksikan di sini adalah 16 gram, maka kita masukkanlah di sini 16 gram. Maka massa dari si FeO-nya ini berapa? 28 gram ditambah 16 gram, berarti karena yang diminta adalah berdasarkan hukum kekekalan massa. Ya kan, tadi kan hukum kekekalan massa, massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Ingat ya, kalau
sebelum dan setelah reaksi itu dipisahkannya sama tanda panah, dan tanda panah itu kemarin dibacanya adalah menghasilkan atau menjadi, kan seperti itu ya, udah kita pelajari sebelumnya ya kan. Nah 28 ditambah 16 maka hasilnya adalah 40 ya, maka massa dari besi oksida yang dihasilkan pada reaksi ini adalah 44 gram. Oke, seperti itu aja dia. Itu untuk hukum kekekalan massa. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aplikasi soal yang kedua. Di sini katanya jika 16 gram belerang direaksikan dengan gas oksigen, ternyata menghasilkan 32 gram belerang dioksida. Dan setelah reaksi masih tersisa 8 gram oksigen. Nah, dia masih ada 8 gram oksigen ternyata sisanya. Di sini nggak disebutkan gas oksigen yang bereaksi itu berapa, ya kan? Maka yang ditanya di sini, berapa massa gas oksigen sebelum terjadinya reaksi, ya kan? Sebelum terjadinya reaksi. Nah, di sini ini pertama kita tuliskan dulu reaksinya ya. Katanya di sini sulfur atau belerang ya, S, direaksikan dengan oksigen O2. Nantinya dia akan menghasilkan sulfur dioksida yaitu SO2. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menentukan kira-kira berapa sih yang bereaksi, berapa sih mula-mulanya, itu bisa kita tulis dengan metode seperti ini. Mula-mula, kemudian yang bereaksi, kemudian setimbangnya. Setimbang itu berarti setelah dia bereaksi ya. Nih Ibu kasih tanda. S itu dia setelah bereaksi. Sedangkan M, ini S ya. Sedangkan M itu adalah mula-mula atau sebelum bereaksi. Oke, ini ya. Jadi dia mula-mula sebelum bereaksi. B itu adalah zat yang dipakai waktu dia bereaksi. Kemudian S atau setimbang itu adalah setelah dia bereaksi ya. Nah, sekarang kita tulis zatnya ya. S atau belerang di sini katanya awalnya 16 gram. Maka ini kita letakkan di mula-mulanya. Berarti mula-mulanya dia 16. Ya kan, kemudian direaksikan dengan oksigen. Nah, mula-mulanya atau sebelum bereaksinya kita nggak tahu berapa, ya kan. Nah, terus katanya di sini setelah reaksi atau setelah selesai reaksi ya maksudnya, itu masih tersisa 8 gram oksigen. Berarti setelah reaksi di sini masih ada 8 gram oksigen. Oke. Nah, kemudian di sini katanya ternyata menghasilkan 32 gram belerang dioksida. Belerang dioksida setelah bereaksi berarti ada di sini 32 gram. Ya kan? Nah, di sini dia kan katanya 32 gram nih, ya kan? Yang bereaksi, ini kan si sulfurnya berarti nggak ada yang bersisa ya, karena nggak ada disebutkan, berarti sisanya 0. Maka yang bereaksi sulfur ini berarti keseluruhannya dia bereaksi. Ya kan, kenapa? Karena mula-mulanya itu kan 16, sisanya nggak ada, berarti kan semuanya dia bereaksi, ya nggak? Gitu ya, paham ya maksudnya? Jadi mula-mulanya dia 16, terus sisanya nggak ada, maka berarti dia bereaksi keseluruhannya, ya kan? Nah, yang bereaksi di sini kan 16 gram ya kan? Terus yang dihasilkan di sini 32 gram. Berarti kira-kira berapa yang bereaksi untuk oksigen? Berarti sama kan 16 juga. Ya enggak? Kenapa? Karena O2 di sini Ibu buat ya. O2 bereaksi itu kan berarti 32 gram ya kan? Massa totalnya setelah dia dihasilkan belerang dioksida dikurang massa dari si sulfurnya yaitu 16 ya kan, berarti 32 dikurang 16 hasilnya adalah 16 gram ya. Makanya
O2 yang bereaksi di sini adalah 16 gram. Ya, kemudian yang ditanya di sini kan massa oksigen atau O2 mula-mulanya atau sebelum dia bereaksi, ya kan? Kalau misalnya ketika dia bereaksi itu ada 16 gram, ternyata masih bersisa lagi dia setelah bereaksi 16 gram, ternyata masih ada sisanya 8 gram, berarti mula-mulanya berapa? Berarti mula-mulanya di sini adalah 16 gram, ya kan, yang bereaksi ditambah dengan sisanya. Sisanya tadi berapa? 8, ya kan? Maka mula-mula dari O2 di sini, mula-mula O2 nih ya. O2 mula-mula. Nah, O2 mula-mulanya di sini adalah 16 ditambah 8, hasilnya adalah 24 gram. Ya, maka di sini mula-mulanya 24. Jadi yang inilah jawabannya. Oke, berarti mula-mula dari oksigen itu ada 24 gram. Berarti pada awal reaksi itu belerangnya ada 16 gram, kemudian ditambahkan oksigen 24 gram. Ternyata setelah bereaksi, reaksinya ini dia nggak sempurna, maksudnya dia nggak sama-sama habis sulfur sama atau belerang sama oksigennya untuk menghasilkan gas sulfur dioksida atau belerang dioksida. Gitu. Jadi nggak sama-sama habis, berarti belerangnya yang habis bereaksi, tapi oksigennya ternyata masih ada sisa, gitu. Makanya yang bereaksi untuk belerang itu 16 keseluruhannya, ya kan? Kemudian oksigennya itu nggak keseluruhannya, hanya 16 gram yang bereaksi. Makanya gas belerang dioksida yang dihasilkan itu 32 gram, ya kan? 16 ditambah 16. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu adalah massa yang dihasilkan, itu yang kita hitung adalah massa yang bereaksi ya di reaktannya atau di zat sebelum reaksinya, kayak gitu. Oke, ini dia contoh dari hukum kekekalan massa, bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.